Halo semuanya, selamat datang di channel Penonton Sejati. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini admin akan menceritakan alur cerita dari film Tinkerbell and the Pirate Fairy. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya pencet tombol subscribe-nya dulu guys yang ada di bawah, supaya tidak ketinggalan video baru dari channel ini, gratis guys. Daripada banyak basa-basinya, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan Zarina, peri penjaga debu peri. Zarina ini sedang berjalan menuju tempat kerjanya. Singkat cerita, Zarina pada hari itu bekerja sebagai pembungkus debu peri untuk dikirimkan ke berbagai tempat. Jadi debu peri yang diproduksi harus dibungkus dulu guys, menggunakan daun agar mudah untuk dibawa guys, dan tidak geleceran gitu. Dan Zarina bekerja bungkusin debu peri tersebut. Zarina penasaran dengan cara kerja debu peri yang sebenarnya. Kita tahu bahwa debu peri bekerja hanya untuk membuat para peri terbang, tetapi Zarina penasaran potensi apa yang bisa dihasilkan dari debu peri tersebut. Tiba-tiba datanglah peri Gary sebagai orang yang memimpin jalannya debu peri, atau bisa dibilang bosnya Zarina lah ibaratnya. Peri Gary menyuruh Zarina untuk mengisi ulang debu peri yang sudah habis. Cara isi ulangnya itu agak unik ya guys, yaitu dengan cara memasukkan debu biru ke pohon debu pixie. Ketika memasukkan debu biru, maka produksi dari debu emas akan semakin banyak dan mengalir sampai jauh, dan sangat banyak itu pokoknya guys, debu emasnya. Jadi guys, debu emas ini adalah debu yang dipakai untuk terbang ya guys, untuk para peri terbang gitu. Maka dari itu, ketika debu biru ini hilang, maka para peri tidak bisa terbang guys, karena debu emasnya yang biasa dipakai para peri untuk terbang tidak bisa diproduksi lagi. Ketika pulang, tiba-tiba debu biru yang tadi dipakai untuk memproduksi debu peri malah terbang, dan kebetulan mendarat di rumah Zarina, debu birunya gitu, sebutir debu biru. Akhirnya Zarina memanfaatkan sebutir debu biru untuk bereksperimen. Eksperimen pertamanya membuat debu berwarna oranye. Jadi guys, debu oranye ini akan membuat orang yang memakainya mempunyai kemampuan mengendalikan cahaya, jadi kayak peri cahaya gitu. Zarina pun mengundang Tinkerbell untuk memperlihatkan penemuannya tersebut. Ketika Zarina membuat debu warna pink yang berkekuatan mengendalikan tanaman, tiba-tiba debu tersebut tumpah ke pot dan membuat tanaman di pot menjalar dan merusak markas pembuatan debu peri hingga hancur lebur guys. Akhirnya karena kerusakan yang sangat parah pada markas debu peri, akhirnya peri Gary pun marah dan mengusir Zarina dari Pixie Hollow. Zarina pun pergi entah kemana dan dia membawa hasil penemuannya tersebut bersama dirinya guys. 1 tahun pun berlalu dan Pixie Hollow mengadakan sebuah pertunjukan musim. Jadi dalam pertunjukan tersebut seluruh peri berbakat menunjukkan bakatnya untuk menghibur penonton. Semua peri datang, bahkan peri musim salju pun datang juga guys. Ketika pertunjukan berlangsung, tiba-tiba Zarina datang dan menanam bunga tobik. Bunga tobik ini menurut Rosetta, salah satu peri penjaga tanaman, mengatakan bahwa bunga tobik serbuk sarinya dapat membuat para peri mengantuk. Karena Rosetta tahu bahwa Zarina ingin membuat semua peri tertidur, akhirnya Rosetta menyuruh teman-temannya untuk sembunyi. Clank yang barusan ke toilet tiba-tiba melihat Zarina yang terbang menuju markas debu biru. Akhirnya Clank memberitahu kepada Tinkerbell dan kawan-kawannya bahwa dirinya baru saja melihat Zarina pergi ke markas debu biru. Singkat cerita, Tinkerbell mengejar Zarina sampai ke tepi pantai dan di situ ada kapal bajak laut guys. Jadi selama Zarina pergi 1 tahun, dia bekerja dengan bajak laut untuk menyusun rencana mencari debu biru. Akhirnya dengan segala upaya, Tinkerbell dan kawan-kawan berusaha merebut debu biru tersebut. Karena kalau debu biru itu jatuh ke tangan perompak, maka semua peri tidak akan bisa terbang lagi. Ketika Tinkerbell mendapatkan debu biru tersebut, Zarina dengan liciknya melemparkan debu warna-warni yang membuat Tinkerbell dan kawan-kawannya jatuh ke air terjun, dan akhirnya debu biru jatuh lagi guys ke tangan Zarina. Keesokan harinya, Tinkerbell dan kawan-kawan menyadari bahwa semua bakat telah ditukar. Tinkerbell yang tadinya menjadi peri pengrajin sekarang menjadi peri air. Silvermist yang tadinya peri air menjadi peri terbang cepat. Iridesa yang tadinya peri cahaya menjadi peri tanaman.
Rosetta yang tadinya peri tanaman menjadi peri hewan, dan Vidya menjadi peri pengrajin yang tadinya peri terbang cepat gitu. Singkat cerita, Rosetta menemukan telur buaya dan telur tersebut menetas dan lahirlah bayi buaya. Bayi buaya tersebut menganggap Rosetta sebagai ibunya. Singkat cerita, Silver Mist menemukan kapal dari perompak tersebut, dan Vidya sebagai peri pengrajin menemukan ide untuk membuat perahu kecil dari telur buaya yang baru saja menetas tadi. Akhirnya Tinkerbell dan kawan-kawan mengejar kapal perompak tersebut, dan singkat cerita mereka pun sampai ke kapal perompak tersebut. Di sini Zarina ternyata menjadi ketua bajak laut, guys. Kita mengetahui bahwa bajak laut tersebut membutuhkan debu biru agar kapalnya bisa terbang. Tujuannya terbang adalah untuk menjelajah ke seluruh dunia dan mencuri barang-barang berharga dari seluruh dunia dan menjadi kaya gitu ya. Kayak tujuan bajak laut pada umumnya, guys, ingin jadi kaya gitu. Akhirnya kapal dari bajak laut tersebut sampai ke Pulau Tengkorak, dan di situ ternyata ada pohon debu pixie yang ditanam oleh Zarina. Jadi pohon debu pixie sebenarnya hanya ada di Pixie Hollow ya, satu-satunya ada di Pixie Hollow, tetapi Zarina menanamnya di Pulau Tengkorak untuk memproduksi debu emas agar bisa membuat kapal bajak laut tersebut terbang. Jadi nggak sembarangan pohon, guys, harus pohon yang khusus gitu, dan cuma satu-satunya sebetulnya hanya di Pixie Hollow pohon tersebut. Tinkerbell dan teman-temannya berusaha masuk ke ruangan kapten untuk mendapatkan debu biru tersebut, tetapi yang berhasil masuk hanya Tinkerbell, Silver Mist, dan Vidya. Tinkerbell, Silver Mist, dan Vidya berusaha mencuri debu biru dengan kait pancing, tetapi malah gagal dan debu tersebut dibawa oleh Zarina ke pohon untuk memproduksi debu emas. Ketika debu biru ingin diproses, tiba-tiba iridesa menyentuh cabang pohon dan cabang tersebut tumbuh. Lalu Tinkerbell dan kawan-kawan tertangkap oleh bajak laut dan dikurung di bawah kapal. Zarina akhirnya mengajari James terbang dengan debu peri emas tersebut, tetapi James berkhianat kepada Zarina dan memasukkan Zarina ke dalam kurungan. Ternyata James ini merubah dirinya menjadi Kapten Hook ya, bajak laut yang jahat yang ada di animasi Peter Pan. Jadi cerita dari Tinkerbell ini atau film ini adalah prequel atau cerita sebelumnya dari cerita dongeng Peter Pan. Singkat cerita, buaya kecil datang dan menyelamatkan Tinkerbell dan kawan-kawannya. Akhirnya Tinkerbell dan kawan-kawan bisa terbebas. Singkat cerita, Tinkerbell dan kawan-kawan mendapatkan debu biru tersebut, tetapi Kapten James si bajak laut memberikan penawaran kepada Tinkerbell. Pilihannya adalah memberikan debu biru itu tetapi Zarina hidup, atau kabur bersama debu biru tetapi Zarina mati dibuang ke laut. Tentu saja Tinkerbell memilih memberikan debu biru tersebut kepada James daripada Zarina mati gitu. Singkat cerita, akhirnya kapal milik bajak laut tersebut terbang dan Zarina malah dibuang beneran gitu ke laut oleh James. Jadi Kapten James ini berkhianat gitu, guys. Dengan sigap, Tinkerbell dan kawan-kawan langsung menyelamatkan Zarina. Zarina mengatakan jika kapal tersebut menuju bintang kedua, maka para bajak laut tersebut tidak akan pernah ditemukan lagi dan debu biru itu akan menghilang selamanya. Singkat cerita, terjadilah pertarungan epik antara para peri dan bajak laut, dan ketika Zarina terpojok, ada setitik debu biru yang jatuh, dan setitik debu biru tersebut langsung dilemparkan ke badan James. Dan James itu terbang tidak karuan ya, karena dari setitik debu biru tersebut akan menjadi aliran debu emas gitu. Makanya dia terbangnya lebih cepat gitu karena debu emasnya banyak, guys, di badannya gitu. Singkat cerita, para bajak laut tersebut dapat dikalahkan. Semuanya udah kalah semua, udah nggak ada gunanya sama sekali, udah jatuh juga ke laut dan semua udah dikalahkan. Dan Kapten James ini malah dikejar ya sama bayi buayanya yang ngebet banget sama si Rosetta itu ya. Jadi dikejar dia dan digigitin terus gitu. Akhirnya debu biru tersebut didapatkan lagi oleh para peri dan Zarina kembali pulang bersama teman-teman perinya. Peri Gary pun menyambut kedatangan Zarina karena dia telah lama menghilang dan film Tinkerbell The Pirate Fairy
pun berakhir. Dalam post credit scene film ini, Kapten Hook atau James bertemu dengan Mr. Smee yang menandakan alur cerita dari serial film Tinkerbell ini telah berakhir. Dan buat yang ingin tahu kelanjutannya, kalian bisa nonton kartun Peter Pan atau film Peter Pan gitu untuk kelanjutan dari film ini buat yang penasaran. Jadi kalian tinggal nonton aja film Peter Pan atau kartunnya gitu guys. BTW guys, yang mau tahu kelanjutannya juga kalian bisa nonton film live actionnya, yaitu dari Peter Pan and Wendy judulnya, yang akan dirilis di tahun 2023 guys. Jadi ini kayak live actionnya gitu, kalian bisa tunggu. Dan itu adalah kelanjutan, sebetulnya itu adalah cerita lanjutan dari film Tinkerbell yang ini. Jadi kalian bisa tonton di tahun 2023 yang akan datang ya. Kayaknya bentar lagi bakal rilis juga guys di Disney Plus Hotstar. Nah, kenapa bisa admin bilang nggak bakalan ada lagi film Tinkerbell? Karena ini adalah cerita terakhir. Dan cerita selanjutnya itu adalah cerita dari film Peter Pan gitu guys. Jadi pokoknya guys, untuk film Tinkerbell ini cukup sampai di sini saja gitu, sampai The Pirate Fairy, karena film The Pirate Fairy ini adalah film Tinkerbell yang terakhir guys. Jadi nggak bakal ada lagi film Tinkerbell selanjutnya. Oke guys, itu dia alur cerita singkat dari film Tinkerbell and the Pirate Fairy atau film Tinkerbell yang terakhir. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Goodbye, dadah.